Oke, sudah saya record. Oke, saya sedikit menjelaskan tentang eh, magang ya yang ada di Ali Gizi ID di sini. Mungkin saya mulai dari apa yang akan kita bahas ya. Jadi saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang apa itu Ali Gizi ID, bagaimana sejarahnya, eh apa apa aja yang udah kita lakukan, kemudian tentang program magang ini apa, kemudian teknis magangnya, langkah membuat materinya, dan informasi lainnya, serta nanti kita akan ada tanya jawab dan diskusi kalau dibutuhkan. Pertama, eh, apa namanya, tentang ahli gizi ID ya. Jadi, em, ahli gizi ID ini bisa dibilang mungkin platform non komersial ya, yang berdiri sejak tahun 2017, yang waktu itu saya dan teman-teman eh apa merasa kayak sepertinya perlu ya untuk memberikan edukasi di sosial media karena saking banyaknya berita-berita yang simpang siur lah kurang lebih seperti itu. Terlalu banyak berita hoax, kemudian pseudoscience dan seterusnya. Jadi saya punya visi gimana caranya kita itu mencerdaskan masyarakat, terutama masyarakat digital ya, di bidang gizi dan kesehatan. Karena kita mungkin sebagian besar, saya sih nggak membatasi ya. Kebetulan saya juga ahli gizi gitu. Jadi eh, gimana caranya berkontribusi di di bidang yang kita kuasai yaitu gizi dan kesehatan. Sekaligus juga ahli gizi ID ini ingin menjadi rumah bagi peminat gizi untuk upgrade skill dan aktualisasi diri. Kenapa saya bilang di sini peminat gizi? Karena saya tidak membatasi diri hanya pada ahli gizi, dietitian, nutritionist, enggak. Tapi siapapun yang minat terhadap gizi, meskipun itu orang awam, itu boleh bergabung dengan ahli gizi ID gitu. Tetapi nanti ada batasan-batasannya ya. Misalkan jadi konselor gitu-gitu nggak bisa karena itu kan menyangkut dengan apa namanya etika profesi. Oke, singkat cerita. eh Sejarah Ali Gizi ID itu dimulai tahun 2010 saat waktu itu saya itu mungkin awal-awal S1 lulus S1 mungkin ya udah ketahuan umurnya ini ya. Eh Waktu itu apa saya membuat web Gizi Idamanmu ya yang ini memfasilitasi untuk konsultasi gizi secara online tapi waktu itu menggunakan Yahoo Messenger karena memang tidak secanggih sekarang gitu yang ada berbagai macam platform bahkan sosial media waktu itu belum ada. Jadi membuat Gizi Damanmut kemudian di-embed dengan Yahoo Messenger. Tapi bertahan cuma sebentar, kemudian apa ide itu pupus dan sirna gitu karena memang waktu itu tidak terlalu diminati dan tapi saya optimis lah ke depan ini sepertinya bakal banyak diminati untuk telekonseling gitu. Ternyata benar kan sekitar tahun-tahun 2020 gitu udah mulai rame. Jadi 10 tahun kemudian. Nah, tapi tahun 2016 saya sudah mulai menginisiasi waktu itu web konsultasi gizi ahligizi.id. Waktu itu konsultasinya dari website. Tahun 2018 eh, saya merasa bahwa Indonesia kok nggak punya ya database kandungan gizi makanan Indonesia gitu loh. Kok masa kemana-mana harus bawa TKPI atau DKBM ya, daftar komposisi bahan makanan. Jadi saya menginisiasi membuat database nilaigizi.com. Jadi itu untuk database kandungan gizi makanan di Indonesia. Nah, kemudian tahun 2019 dibuatlah aplikasi yang menggabungkan keduanya, konsultasi gizi maupun juga bisa ngecek kandungan gizi makanan. Namanya Deducate, ada di Play Store. 2020 Deducate dilengkapi dengan food journaling, eh, apa meal planner gitu. Kemudian 2021 waktu pandemi itu kita menginisiasi ahli gizi talk. Jadi webinar-webinar yang terkait dengan gizi. Eh, Sampai 2022 sampai sekarang kita konsisten membagikan di berbagai platform dan media ya tentang konten gizi. Jadi dari tahun 2008 2016 gitu ya sampai sekarang kita konsisten gitu. Sampai beberapa mahasiswa itu juga mahasiswa saya lulusan kebetulan saya dosen ya, dosen di Jember
di Poltek Jember Gizi. Jadi tapi sebelumnya saya juga di universitas juga di swasta itu beberapa mahasiswa-mahasiswa saya itu yang sudah lulus itu juga membuat platform. Sekarang kalau teman-teman tahu Gizipedia itu juga mahasiswa saya gitu. Ada beberapa platform yang lainnya juga sama. Itu juga ada yang jadi mahasiswa saya. Jadi senang juga gitu ya, rame juga akhirnya jagat apa sosial media ini dipenuhi oleh sesuatu yang bermanfaat itu menyenangkan gitu. Apa yang kita lakukan sebetulnya? Jadi Ali Gizi ID ini nggak cuma sebatas dengan Instagram saja, yang mungkin sebagian teman-teman tahu, tapi kita juga mengembangkan website, blog, kalkulator gizi, katalog ahli gizi Indonesia gitu ya. Kemudian nilaigizi.com tadi sudah saya jelaskan, di Educate juga, yang sekarang sudah diinstal lebih dari 90.000 pengguna ya di Indonesia. Dan kita juga membuat sosial media, ada Instagram yang teman-teman tahu, mungkin kalah dibandingkan engagementnya yang lainnya, nggak masalah gitu ya. Tapi eh, kita seneng kok bisa berbagi terus gitu. Jadi ini bukan masalah lomba sebetulnya gitu. Karena kan non komersial juga apa yang mau dikejar kan gitu. Kemudian kita juga ada platform di Facebook, Telegram, YouTube dan seterusnya, Twitter. Dan itu ya subscribernya lumayan gitu. Oke, kemudian kita juga membuat produk-produk digital, buku. Kita kerjasama kayak dengan Mas Rizal ya, Rizal Nutritionist. Kita membuat buku yang fenomenal dan cukup waktu itu cukup banyak yang membeli ya, Diet Garis Lurus. Mungkin teman-teman pernah dengar. Kita juga kerjasama dengan Gizi Ilmiah, Mbak Rizka ya. Kita bikin buku lumayan tebal gitu ya, anti cemas periode emas. Kemudian ada juga buku lebaran, gak harus lebaran dan seterusnya. Ada buku-buku yang lain juga, tapi nggak terlalu tebal sih. Nggak dijual juga, jadi bonusnya saja. Kemudian kita juga membantu pihak lain juga berkembang. Jadi kita bantu di bidang IT juga untuk mengembangkan eh, aplikasi-aplikasi gizi terutama gitu ya. Karena memang spesialisasi ahli gizi ID sebetulnya di situ gitu ya. Kayak misalkan kalau teman-teman tahu membuat Nutri Notes, jadi food journaling yang sudah otomatis ada NCP-nya juga di situ. Beberapa rumah sakit sudah menggunakan, jadi kita dan ahli gizi juga bisa pakai ini. Jadi ini sistemnya berlangganan gitu. Itu yang membuat sistemnya juga kita. Kita juga ada kerjasama dengan berbagai institusi ya. Kick stunting juga ada itu deteksi dini stunting itu juga dari kami juga yang mengembangkan. Hospimil juga sama ya, NCP juga, tapi ini untuk praktikum mahasiswa juga bisa. Kemudian Fitnote ya, jadi Fitnote itu sistemnya juga diambil dari Nutrinote juga. Ini juga sekarang jadi eh apa ahli gizi yang jadi jasa untuk konsultasi gizi, tapi jadi kayak wet label. Jadi dari konsultasi gizi itu kita jual jasanya itu ke personal trainer atau eh, apa namanya? Ya yang apa ya, penggiat penggiat inilah apa mungkin yang bekerja di gym, kemudian fitness trainer dan seterusnya. Kemudian ada edukasi Caraka, kita juga kerjasama dengan Universitas Usahed dan UPN. Kemudian ada Nutran, ini dengan Poltekkes Kemenkes Aceh. Kemudian ada juga yang Gizi Nusantara gitu ya. Itu di platformnya semuanya dari kita. Jadi kita yang bikin. Kok sama makanya dengan di Educate? Ya memang itu adalah kita yang bikin gitu. Database-nya pun juga dari database-nya nilaigizi.com ya. Kok nggak gembur-gembur ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu semua orang tahu kan gitu. Nah kita masuk ke program magang ya. Itu tadi apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kalau yang teman-teman mungkin tahu di sosial media itu adalah sebagian kecil dari yang kita lakukan. Dan kita ada voluntary ya di sini tuh eh, apa? Kalaupun jadi sebetulnya niat kita
selalu mencoba kita luruskan terus gitu ya. Yaitu dengan mencoba mengedukasi masyarakat, menjadikan ahli gizi ID ini rumah peminat gizi semuanya ya untuk berkembang, untuk upgrading skill. Nah, itu mencoba kita luruskan terus bertahun-tahun ini gitu. Makanya kenapa kita bisa survive sampai sekarang. Karena kalau tujuannya hanya uang, mungkin kita di tahun pertama kedua aja sudah selesai, sudah bubar gitu ya. Nah, tentang program magang ini adalah sebetulnya saya kemarin kepikiran adalah waktu viral ya ke nyari kerja di Indonesia ini kok susah ya, apa harus diminta apa namanya syarat umur lah, harus diminta pengalaman lah. Nah, saya mencoba ya udahlah inilah apa kalau memang orang mau kerja butuh pengalaman, nggak apa-apa deh ahli gizi ID rela kok gitu loh. Nggak apa-apa kita buat program yang simple, tapi orang itu bisa punya pengalaman kerja gitu. Jadi misalkan boleh kok ngeklaim pernah kerja di ahli gizi ID boleh magang. Tapi syaratnya gampang aja. Makanya waktu saya buka ini tuh syaratnya nggak terlalu neko-neko ya. Sehingga yang daftar banyak banget gitu. Dan itu bagus-bagus semua. Makanya saya agak bingung untuk menyeleksinya. Ya, karena itulah saya termotivasi. Nggak ada salahnya lah kalau kita buka lowongan kerja tuh nggak usah dibatasin umur lah. Jadi termasuk ini yang mendaftar juga itu juga ada yang pernah jadi atau mungkin aktif ya saya lupa gitu menjadi kepala instalasi gizi mungkin ada nggak di sini orangnya saya nggak hafal ya namanya gitu dan background teman-teman semuanya di sini beragam sekali ya maksud saya tidak perlu lah kalau misalkan bekerja itu kecuali yang sangat profesional dan spesifik itu nggak perlu lah bekerja itu terlalu di kotak-kotakan atau perlu perlu pengalaman kerja sampai sekian tahun lah, perlu minimal umur berapa, ya udah kerja kerja aja. Kalau bisa kerja di bidang itu ya kerja saja, gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak syarat-syarat. Nah makanya saya pengen menunjukkan itu gitu. Nah teknis maganya gimana? Nah kita sifatnya di sini adalah part time dan remote. Jadi teman-teman tidak harus datang ke suatu tempat atau nggak harus bekerja terus terus menerus. Jadi kita bekerja by target. Nah, durasinya itu 3 bulan, tapi bukan berarti tiap hari bekerja. Jadi karena kita by target, ya sesuai target saja. Nah, nanti teman-teman di sini tuh mencari materi terkait gizi, ya, karena kita platform gizi dan kesehatan. Jadi kalaupun kesehatan aja, sebaiknya dikaitkan dengan gizi. Kemudian diolah menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam, karena kita targetnya memang masyarakat awam. Nah, syarat materinya itu kredibel ya dan ilmiah. Tapi bukan berarti ini jurnal gitu. Tidak se serigid itu, tidak sekaku itu, tapi kita eh, lebih santai gitu. Nah, kemudian materinya juga boleh milih antara materi yang sedang hot sekarang atau materi atau yang sedang viral atau berpotensi akan viral atau informatif biasa-biasa saja tapi orang perlu tahu itu. Contohnya adalah kalau misalkan yang sedang hot sekarang eh apa yang lagi rame sekarang? Materi-materi yang berkaitan sama makanan. Ada yang tahu nggak? Makan siang gratis, Pak. Ah iya, makan siang gratis. Mungkin sudah lewat hotnya ya. Tapi anggap saja itu anggap saja kita berada di bulan yang lalu gitu ya, atau 2 bulan yang lalu kan lagi hot tuh makan siang gratis. Nah itu bisa diambil gitu. Kemudian atau berpotensi viral. Ada potensi viral di situ. Nggak viral sih, tapi kita bisa bikin viral. Contohnya adalah micin itu ternyata ini misalkan saja ya, micin itu ternyata nggak berbahaya kok. Karena kan sama-sama mengandung glutamat yang dimana ASI juga ada glutamatnya. Kenapa berpotensi viral? Karena ini akan ada apa namanya pro dan kontra di situ. Itu boleh seperti itu. Nggak apa-apa, sajikan saja fakta-faktanya gitu. Tapinya tentu saja dengan berbasis bukti ya, evidence base. Ada nggak ini buktinya ilmiahnya atau jurnalnya atau yang membahas itu ada atau enggak? Kan ini nggak viral tapi kita bisa viralkan ini. Atau mie instan misalkan dan sebagainya. Atau informatif. Biasa-biasa saja tapi perlu orang tahu. Apa misalkan?
pentingnya tablet tambah darah gitu ya. Ini yang nggak hot, ya nggak potensi viral, biasa-biasa saja, tapi informatif. Orang lain perlu tahu. Atau misalkan apalagi yang mungkin orang nggak terlalu paham itu, tapi perlu tahu misalkan, oh cara menurunkan berat badan, misalkan dengan defisit kalori, apa itu defisit kalori? Itu perlu perlu difahamkan ke orang misalkan. Atau cara menghitung energi, menghitung IMT dan seterusnya. Kan sederhana ya. Oke, kemudian bahasanya informal ya. Jadi nanti teman-teman di sini saya melihat itu kan ada yang nge-apply untuk blog, ada yang nge-apply untuk sosial media ya, konten sosial media. Nah, untuk yang khusus yang sosial media, itu nanti teman-teman diusahakan bahasanya informal. Jadi santai saja. Itu untuk bahasa-bahasa sosmed gitu ya. Beberapa sudah sangat berpengalaman ya membuat konten itu. Jadi saya nggak perlu ngajari lagi, tapi bahasanya biasa saja, santai. Itu untuk yang sosmed. Nah, tapi untuk yang blog, beberapa orang, 3 orang atau 4 orang itu ada yang blog gitu. Itu sebaiknya bahasanya semi formal ya, atau formal menuju formal. Jadi dan mengikuti format yang sudah ada. Nah, nanti akan saya jelaskan formatnya. Nah, langkah membuat materi baik blog maupun sosial media, nanti konten sosial media akan saya jelaskan di sini ya. Yang pertama adalah menemukan ide. Kadangkala eh, konten kreator tuh paling sulit itu menentukan ide ya. Karena kita hanya mengorek yang ada di dalam kepala kita. Nah, itu kadang-kala sulit gitu. Dan kalau kita sudah kehabisan ide, itu artinya ya sudah Instagram apa atau konten kita itu akan mandek di situ. Nah, maka kita nggak boleh kehabisan ide. Nah, bagaimana cara menemukan idenya? Nah, ada beberapa berbagai cara. Ini mungkin saya hanya men-trigger saja, tapi kalau teman-teman sudah cepat menemukan ide di kepala nggak masalah. Ada cara menggunakan Google Trends ya. Nanti akan saya ini ya, akan saya ajari apa itu Google Trends. Kita akan di akhir akan ini nanti akan mencoba. Kemudian bisa ngecek di Instagram, bisa juga di TikTok. Kalau ada yang punya TikTok, saya sih nggak punya ya, nggak punya TikTok. Di FYP. Kemudian eh atau eh mencari di X atau di Twitter. Itu yang paling karena dia real time sekali. Jadi trending-trending yang terjadi di Indonesia atau di dunia bahkan apa yang saat ini terjadi itu di Twitter ada. Jadi saya melihat pola pola apa namanya viralitas di Indonesia itu adalah selalu dimulai dari Twitter. Ya, itu saya melihatnya seperti itu. eh Kalau TikTok tuh biasanya yang viral tuh nggak penting, biasanya kayak gitu ya. Biasanya tuh viralnya tuh nggak penting. Tapi kalau di Twitter tuh mostly itu penting. Ya, jadi terserah dari teman-teman dari mana menemukan idenya. Kalau saya sih cenderungnya yang paling ini kayak kayak kemarin atau tadi pagi itu saya melihat ini saya screenshotkan di sini. Eh itu yang lagi rame di Fest itu adalah tentang kasta mie goreng terlezat ya gitu. Kenapa kita, kenapa nggak ngambil ide ini aja tentang mie goreng gitu ya. Apa di balik mie goreng ini? Boleh nggak dimakan? Berapa kali bisa dimakan dan seterusnya. Nah, itu sudah ide gitu. Jadi sebetulnya mencari ide itu bisa di mana-mana gitu ya. Kemudian setelah kita mendapatkan idenya, barulah kita menulis. Nah, tapi kita kan nggak serta-merta ya apa yang harus dituliskan gitu ya. Nah, kita menemukan ide yang ditulis itu kita biasanya kalau saya sarankan itu berdiskusi dengan AI. Ya, AI di sini terserah teman-teman mau pakai apa. Saya karena gini ada perdebatan ya di AI itu apa di netizen itu mana yang terbaik AI itu apakah ChatGPT, Meta, Grok atau mungkin Copilot dan seterusnya. Saya membebaskan gitu. Jadi silahkan berdiskusi dengan apa dengan masing-masing eh, gen gen AI. Ini namanya kan gen AI, generative AI. Di mana saja itu sama saja.
Kalau yang lebih gampang tanpa menginstal tuh ada di Meta ya, di WhatsApp itu sudah ada sekarang baru di situ. Tapi kalau saya lebih suka ChatGPT ya, karena lebih mature. Jadi sudah yang pertama kali ada AI itu kan ChatGPT, OpenAI. Jadi lebih matang dan bahasanya lebih bagus. Nah, itu silahkan di sana nanti berdiskusi, brainstorming, ngobrol sama ini. Saya sudah punya, saya sudah punya misalnya idenya tentang mie instan gitu. Kemudian apa yang harus saya tulis? Nah, maka kita bisa diskusi buatkan timeline misalkan gitu. Apa kira-kira yang harus saya diskusikan? Yang itu berpotensi viral atau mungkin berpotensi menarik dibaca banyak orang dan seterusnya. Nanti AI akan memberikan apa namanya? Outline-nya gitu ya. Nah, dari outline itu baru kita mulai mencari materi. Nah, materi ini nanti akan saya ajarkan juga mungkin sedikit lebih saintifik dan mudah juga. Cepat sekali didapatkan. Itu bisa menggunakan elicit, size space, atau konsensus. Tergantung nanti teman-teman prefernya materinya apa. Dan ini bisa cepat sekali didapatkan materinya. Gitu ya. Nah, baru nanti kemudian dituliskan. Nah, kalau untuk bahan sosial media, konten sosial media itu belajar teman-teman tentang copywriting. Gimana caranya membuat tulisan itu yang renyah, enak dibaca ya, dan difahami seperti kayak orang ngobrol lah, gitu ya. Nah, kalau untuk yang menulis blog itu nggak cuma sekedar tulisannya harus bagus, sebagus apapun, tapi kalau tidak ditemukan di internet ya rugi gitu. Makanya harus belajar tentang SEO. Supaya tulisan kita mudah ditemukan di internet. Nah, kalau menulis dengan AI, ya, kalau brainstorming, ngobrol, membuat outline itu nggak masalah, nggak di-declare. Tapi kalau menulis dengan AI itu harus wajib di-declare. Jadi eh, saya menulis dengan AI. Jadi nanti mungkin diberikan catatan di bawah paling sendiri bahwa tulisan ini adalah dibuat dengan AI. Itu. Tapi kalau menurut saya sih, saya tidak menyarankan untuk blog itu ditulis dengan AI. Karena biasanya kalau kedeteksi itu Google nggak mau gitu kan. Tapi bukan berarti saya melarang, silakan saja, nggak ada masalah. Ini tidak ada batasan ya. Ini bukan menulis skripsi atau bukan menulis jurnal, jadi bebas menggunakan. Bahkan jurnal saja itu boleh pakai AI. Tidak ada larangan. Ya, jadi saya sedang menulis jurnal gitu untuk jurnal Q1 dan ya tidak dilarang menggunakan AI gitu ya. Tapi di-declare ya. Ini menggunakan ChatGPT sekian, tujuannya untuk apa? Apakah untuk analisis, apakah untuk memperbaiki grammar, apa atau seperti apa? Jadi dijelaskan. Oke, terus gimana kita caranya komunikasi gitu nanti ke depan ini sedang dibuatkan sama Mas Rafif ya grup. Sebetulnya kita punya ya grup konten kreator yang lama. Nanti Mas Rafif bisa add ya teman-teman di sini semua. Em, apa namanya? Ke grup grup konten kreator kita. Nanti di sana kita komunikasi dan akan saya bagikan Google Docs. Ya, Google Docs nanti di sana eh, atau Google Drive yang masing-masing isinya Google Docs. Jadi nanti ada nama masing-masing untuk naruh hasil karyanya gitu. Dan mungkin teman-teman juga supaya tidak kalau ragu, takut bentrok dengan materi yang lain, takut sama materinya, maka sebaiknya didiskusikan di WA grup tersebut. Jadi seperti itu ya. Jadi saya mau ngambil tema yang lagi viral nih. Sekarang lagi viral misalkan em, nggak tahu lah makanan apa nanti kita ke depan misalkan ada jus jus mengkudu lah ditambah sama rumput laut lah. Ini lagi viral di kalangan artis misalkan gitu ya. Saya nggak tahu nanti ke depan gimana. Ini mau saya ambil nih materi ini. Nah supaya nggak bentrok dengan teman lainnya maka diflorkan di grup gitu ya. Jadi supaya supaya nggak sama-sama bikin materi yang sama gitu kan sayang. Kemudian nanti kita mulai kick off-nya itu tanggal 1 Januari. Jadi ini belum mulai kerja dulu. Jadi nanti mulai per Januari bisa dimulai. eh dan nanti akan kami berikan sertifikat untuk telah menyelesaikan magang ini. Nah, untuk blog itu dengan minimal 5 tulisan dan sosial media yaitu 15 konten, bahan konten ya. Jadi bukan konten, bahan konten.
Nanti teman-teman yang pintar desain boleh langsung mendesainkan. Nanti komunikasi saja dengan Mas Rafif ya. Eh, Gimana enaknya untuk template bahannya? Apakah nanti Mas Rafif membagikannya atau nanti boleh masing-masing ini nanti ngobrol aja dengan Mas Rafif di grup. Oh ya, kenapa kok tanggal 1 Januari mulainya? Karena pekan ini kita libur dulu, Ali Gizi ID libur dulu ya. Karena Mas Rafifnya mau nikah dan saya juga ada deadline ini gitu. Ini mohon doanya untuk Mas Rafif lancar dan untuk saya juga lancar, saya juga mau ujian gitu. Jadi libur dulu Ali Gizi ID kita mulai nanti Januari. Oke, teman-teman boleh mencantumkan di portofolio LinkedIn-nya bahwa sedang bekerja di ahli gizi ID nggak apa-apa sebagai konten kreator gitu. Kemudian siapa tahu dengan itu mempermudah teman-teman mencari pekerjaan gitu. Dan setelah magang berakhir, silakan teman-teman nanti berkesempatan untuk kolaborasi dengan kita atau dengan proyek-proyek ahli gizi ID yang lainnya. Kita banyak proyek sebetulnya, nanti bisa kita kolaborasi. Atau mungkin teman-teman ingin membuat platform yang sama, misalkan dengan ahli gizi ID, apa yang serupa dengan ahli gizi ID, itu kami mendukung ya. Jadi kami tidak merasa bahwa eh, akun-akun yang berbagi tentang gizi itu adalah saingan kami, saingan ahli gizi ID. Kita nggak pernah merasa seperti itu. Jadi justru kita senang dengan makin banyak atau menjamurnya akun-akun yang membagikan tentang informasi gizi dan kesehatan. Nah, prinsip saya itu ini gitu yang membuat saya apa membuat platform ahli gizi ID atau akun ahli gizi ID yaitu bayangkan kalau orang-orang baik dan cerdas itu memilih bungkam lah atau diem aja nggak ngapa-ngapain hanya sebagai penonton. Dunia digital itu ya pasti akan berubah dengan lautan sampah informasi ya yang itu pasti tentunya buruk semua dan menenggelamkan kebenaran dan melahirkan generasi-generasi yang tersesat dalam kebodohan. Itu prinsip saya kenapa saya bikin Ali Gizi ID dulu di awal. Makanya kita harus membanjiri sesuatu dengan yang baik-baik, membanjiri dengan sesuatu yang valid-valid, yang bisa dipercaya. Maka informasi-informasi hoax, misunderstanding atau pseudoscience dan seterusnya itu semua akan hilang, ya. Jadi karena terbanjiri dengan sesuatu yang kebaikan gitu ya. Jadi kayak segelas air berisi kopi, kemudian gimana cara membersihkan kopi ini tanpa membuang kopinya langsung, yaitu dengan mengaliri air putih secara terus-menerus. Ya, maka gelas itu akan berubah menjadi air putih. Nah, pengibaratan itu adalah kopi itu adalah sesuatu yang enggak benar ya atau sampah informasi, tapi air putih ini adalah kebenaran yang kita bagikan. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut diskusi. eh atau mungkin sebelum diskusi saya ini dulu, saya apa akan mendemokan ya bagaimana cara cara apa namanya menggunakan ini semua gitu ya. Mulai dari menemukan ide, kemudian apa yang harus ditulis ya, kemudian mencari materi. Nah, kalau menemukan ide, saya rasa saya nggak perlu ngajari ya. Jadi dari teman-teman nanti bisa lihat di apa em, di TikTok bisa atau di mungkin Google Trends saja yang akan saya ajari. Google Trends. Kemudian kalau X mungkin bisa. Bentar. Nah ini kemudian saya ngecek di X. Di X itu paling banyak adalah di Fast ya. Di Food Fast gitu-gitu. Kalau teman-teman yang ngikutin X. Jadi kayak gini ya. Kita bisa lihat ini sudah ditonton 2 juta orang. Ini artinya lagi naik daun ini sekarang. Ini kan barusan ini. Baru kemarin kan. Tanggal 2 hari yang lalu. Nah ini tentang makanan. Yang lain-lain juga banyak. Jadi silahkan nanti dicari sendiri. Kemudian kalau Google Trends, alamatnya tuh trends.google.com.
Kemudian cari cari di Indonesia ya. Kebetulan kebetulan karena saya di Inggris jadi otomatis ininya mendeteksi lokasi kita. Jadi nanti cek langsung diganti di Indonesia. Kemudian dicek di sini yang sedang trending di atas ya. Kemudian nanti bisa dicek sepekan terakhir ya paling lama ini sepekan saya mulai trending atau 2 jam yang lalu nggak apa-apa bebas. Ya ini saya cek 7 hari terakhir dan trennya yang sedang aktif aja. Kalau yang sudah nggak aktif sudah lewat jangan sudah tinggalkan gitu ya. Nah kebetulan karena ini kategorinya semua ya semuanya keluar ya bola-bola Manchester United versus Bournemouth dan seterusnya ini bola biasanya yang paling terkini. Sebaiknya sih ya, nyari di kesehatan. Nah kadangkala itu kesehatannya nol karena memang nggak ada yang trending. Nah maka kita bisa langsung cari satu persatu di sini bisa. Gitu apa? Oh sekarang yang lagi rame tuh PPN. Ya nggak sih? PPN 12%. Kenapa kita nggak ngambil PPN tapi dari sisi ahli gizi, misalkan dari sisi makanan. Apa yang terjadi dengan bahanan berapa sebelum PPN saat PPN sekarang 11% itu bahan makanan pokok berapa? Saat 12% nanti kan kenaikannya 9% tuh. Berapa masing-masing dari total belanja harian kita itu berapa setiap harinya? Itu juga bisa masuk konten gizi, ya kan? Itu juga bisa dijadikan konten. Gimana perbandingannya sebelum dan setelah PPN itu bisa dan seterusnya, ya. Nah, ini masih banyak nih yang lainnya. Oke, kemudian nah ini ada macam-macam. Itu tuh Google Trends. Kemudian setelah kita tahu idenya, oh saya mau PPN misalkan. Itu kemudian mau mencari materi. Nah, itu bisa diskusi dengan ChatGPT ya, atau bisa dengan Grok atau bisa dengan AI gitu ya. Misalkan gini, yang pasti teman-teman apa namanya harus harus menjelaskan se se ini apa namanya sedetail mungkin gitu ya, sedetail mungkin. Misalkan saya adalah konten kreator gitu ya, dengan niche atau topik ya, topik khusus di bidang gizi dan kesehatan. Hmm, Oke, saya menemukan ide, ide tentang PPN misalkan atau mie instan lah ya bang, instan, tentang mie instan. Menurutmu, ya gitu ya. Menurutmu apa topik yang eh apa topik yang berpotensi gitu ya, potensi menjadi viral di sosial media yang harus saya tulis. Buatkan listnya. Nah, gini kan. Nah, ini berlaku untuk semuanya ya, baik yang sosial media eh konten kreator apa kreator gitu ya, ataupun juga yang blog. Jadi bisa juga mencari dari sini. Jadi misalkan apa yang terjadi saat memasak mie instan, mengapa mie instan awet, apa rahasia di balik pembuatannya dan seterusnya gitu ya. Jadi bebas gitu. Cara sehat menyantap mie instan dan seterusnya. Kita cari misalkan eh ranking mie instan favorit gitu. Tapi sebaiknya jangan ranking mie instan ya karena kita kan nanti gak cocok ya dengan apa? Masa kita malah mempromokan mie instan yang harusnya itu tidak dikonsumsi gitu. Atau berapa berapa kali mie instan itu boleh dikonsumsi gitu-gitu kan. Nah, intinya banyak lah di sini yang apa namanya?
yang jadi ide teman-teman gitu. Jadi silahkan dipilih salah satunya gitu ya. Kisah penemu mie instan. Nah ini kenapa kita nggak pernah mengambil ini misalkan. Nah misalkan saya tertarik dengan ini kisah penemu mie instan yang mengubah dunia itu boleh. Nah setelah kita tahu 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 idenya tadi misalkan tentang mie instan ya. Tadi mie, mie instan mungkin bisa menyebabkan penyakit apa gitu, kanker misalkan. Nah baru nanti kita validasi ide ini gitu dengan kalau saya sukanya pakai elisit ya. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, bebas ya. Misalkan eh atau bahasa Indonesia mungkin bisa ya. Apakah mie instan? Nah, kalau apakah ini kan iya tidak. Kalau iya tidak tuh saya cenderung menggunakan apa bukan elisit ya. Saya ajari dulu tentang konsensus. Konsensus ini keren banget teman-teman. Jadi dia tuh website yang mengumpulkan semua jurnal yang itu bisa jurnal itu dikelompokkan berdasarkan dia tuh iya tidak atau mendukung dari pernyataan kita, hipotesis kita atau tidak atau mungkin gitu. Contohnya gini ya, apakah eh, apakah misalkan tadi mie instan ya, das eh, eh, apa misalkan cancer gitu, saya nggak tahu lah ngarang. Misalkan apakah mie instan itu menyebabkan kanker gitu ya. Kita cek di jurnal, bener nggak gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa baca gitu. Bener nggak sih? Nah, ternyata secara nggak langsung itu nggak menyebabkan ya, tetapi ada potensi potensi toksik ya dengan logam berat di dalam produknya gitu. Kalau pertanyaannya tuh pas, itu nanti bisa jawabannya bisa kayak gini nih. Apakah mie instan? Nah, bisa yes no question gini jawabannya. Oh, nggak keluar ini ya. Biasanya keluar ya. Jadi kadang-kadang itu tergantung pertanyaannya gitu. Nanti akan dijelaskan detailnya. Atau juga bisa di elicit gitu. Di elicit. Coba deh saya coba bahasa Indonesia bisa nggak? Kan dapat mungkin bisa. Nah, kalau di Indonesia itu nggak enaknya tuh adalah eh, sumber-sumbernya kalau kita berbahasa Indonesia, sumber-sumbernya itu akan berbahasa Indonesia juga. Jadi kita nggak bisa mendapatkan jurnal-jurnal yang kredibel gitu ya. Jadi jurnalnya Pontianak ya, apa jurnal gitu. Jadi memang sebaiknya eh, bahasa Inggris gitu ya, karena bisa biar dapat yang Scopus dan seterusnya gitu. Yuk kita coba lagi. Misalkan di sini, apakah mie instan mengandung substansi atau zat yang berbahaya? Eh, Nah, di sini bisa kan langsung dapat jawabannya berupa paragraf. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Nah, ini ya. Nah, ternyata mie instan itu bisa mungkin ya berpotensi mengandung zat-zat yang berbahaya termasuk logam berat. Nah, ini sesuai dengan yang tadi, termasuk PAH ya. Dan beberapa studi ya mendapatkan penelitian menemukan bahwa adanya timbal, nikel, aluminium, bahkan kromium dan seterusnya itu yang melebihi dari WHO, arsenik, kadmium dan seterusnya itu. Ya ini berpotensi viral ya. Tadi kan sudah mie instan sudah nih, udah rame. Kemudian kita tambahin materi ini dan kita kasihkan sumbernya. Nah, ini menurut saya sih cukup bagus gitu. Nah, ini sumber-sumbernya. Kalau mau berdebat, kita diam saja. Kita tidak dalam level untuk menanggapi perdebatan. Silahkan baca jurnalnya sendiri gitu. Jadi nanti biasanya sih seperti itu ya.
Dan alhamdulillah sejauh ini mungkin sedikit sekali yang mendebat. Ya, ini sangat-sangat berpotensi untuk besar, untuk rame juga gitu. Tapi bukan berarti kita menyesatkan ya, tapi kita mencari faktanya gitu. Terus kemudian kita mencari lagi yang lain. Ada juga tadi apa sih? Oh, size space, size space ya. Nah, size space ini juga sama dengan Elicit, cuma dia lebih lengkap ya. Apakah kopi bisa menyebabkan penyakit jantung? Saya nggak tahu bisa bahasa Indonesia apa enggak ini. Jadi dia mencari paper-paper ya yang ada. Oh, dia bisa bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Dia bisa mencari mengkonversi ke dalam bahasa Inggris. Meskipun kita nanya bahasa Indonesia gitu. Nah, kopi ini kan masih perdebatan gitu ya. Jadi bisa bisa menyebabkan jantung, bisa malah mencegah. Nah, ini bisa teman-teman angkat juga isu ini gitu ya. Nah, ini sumber-sumbernya juga itu apa sumbernya penelitian-penelitiannya. Jadi eh itu saya tiga alat itu yang sering saya gunakan em, apa di dalam ini. Bahkan kalau yang di konsensus tuh bisa ditahu ini rigorous journal. Jadi jurnal-jurnal yang top top dan terkenal. Ah, ini jenisnya RCT, observasional, cohort, apa itu semua di sini. Jadi kualitas papernya pun di sini ada, gitu ya. Tuh. Bahkan nanti bisa dibatasi 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir tuh bisa. Bisa konsensus, elicit.com dan typeset ya, atau size space. Nah, itu untuk mencari poin-poin ide yang mau kita apa jabarkan. Nah, kalau kita sudah menemukan, baru kita mulai menulis gitu ya. Nah, sebetulnya ini sudah bisa jadi bahan tulisan ini kan. Kan ini sebetulnya tinggal diterjemahkan saja. Gini kan. Udah jadi tulisan kan. Nah, cuma ini terlalu kaku ya. Kayak mie instan mungkin mengandung zat yang berpotensi bla 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 bla. Terlalu kaku. Nah, ini bisa teman-teman buat teman-teman yang di konten untuk sosial media bisa dihalusin dikit dengan bahasa yang lebih mudah ya, yang lebih mudah dipahamin. Kalau yang di blog bisa dikembangkan lagi ya, dikembangkan dalam bentuk paragraf-paragraf gitu. Oke, seperti itu. Oke, itu tadi. Kemudian saya nambahin sedikit tentang blog ya. Khusus untuk blog itu sebaiknya nanti ada aturannya. Con- Contoh ini adalah blog yang untuk di sini ada buayu nggak ya? Sudah ada nggak buayu? Oh, belum hadir ya. Nggak hadir kayaknya nih, sibuk. Nah, biasanya tuh yang untuk yang megang blog ini buayu ya. Sekarang ada Kak Ara, ada nggak orangnya? Belum hadir sepertinya. Nah, di blog kita ini saya ngerandom aja ngambil tulisannya sudah dibaca lebih dari 100.000 kali. Jadi artinya blog kita tuh meskipun jelek, tapi cukup populer ya di kalangan ahli gizi itu untuk jadi rujukan gitu. Ini membahas tentang indeks glikemik ya. Jadi kalau di blog itu ada susunannya teman-teman. Jadi pertama ya jelas foto cover ya yang terkait, kemudian judulnya harus menarik, kemudian ada daftar isi, ada pembukanya satu paragraf, ada heading-headingnya, heading, subheading, ada gambar lagi boleh gitu ya. Dan nanti harus disertakan dengan referensi. Nah, referensinya sebagai jurnal. Dan ini artikelnya pendek, nggak terlalu panjang sebetulnya. Tapi nggak masalah gitu ya. Jadi artikel pendek itu belum tentu jelek. Nah, ini artikel seperti itu. Ada juga artikel yang tidak butuh, boleh nggak sih kalau nggak ada referensinya, misalkan boleh gitu ya.
Contohnya ini ya, ini juga sama, sudah dibaca 100.000 kali bahkan, ya. Ini review formula enteral ini sangat dibutuhkan oleh rumah sakit biasanya. Kalau review saja makanan enteral itu kan nggak butuh referensi ya, yaitu hanya cukup melihat dari nutrition fact atau kandungan gizi di labelnya. Ya itu nggak apa-apa, tulis saja di sini. Ya ini menurut saya berguna sih, gitu ya. Nah ini Nutrika, Diabetasol, Nutren, Glucerna dan seterusnya, macam-macam. Ini bukan materi tentang keilmuan gizi, tapi cuma review produk saja. Tapi ini kadang-kala juga dibutuhkan. Nah, menurut saya tidak apa-apa kalau materi-materi seperti ini. Jadi silahkan, jadi lebih fleksibel saja, nggak harus tentang dari jurnal dan seterusnya. Meskipun tetap harus, ini kebetulan itu ada referensinya juga. Tapi referensinya ya Kalbe, ya, Ebert, Otsuka gitu. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Artinya ini menunjukkan bahwa kita nggak ngarang bikin kayak ginian. Jadi ada basicnya. Oke, baik itu mungkin ini dari saya. Untuk yang sosial media, untuk yang blog, ini mungkin em, apa namanya? Ada pertemuan sendiri. Kalau misalkan dibutuhkan ya, misalkan dibutuhkan nanti bisa membuat pertemuan sendiri. Nanti kita agendakan dengan Bu Ayu gitu ya, sama sama Mbak Ara juga nanti kita agendakan sendiri. Karena nanti cara cara inputnya tuh langsung di blog saja, jadi tidak perlu ditulis di mana di Google ini mungkin apa namanya di Google Docs. Jadi langsung saja langsung di blog nggak ada masalah. Nanti bisa di review di situ juga. Dan untuk ngatur-ngatur di blog ini juga ada caranya juga. Kalau yang ada kendala dan belum terbiasa dengan blog, nanti bisa kita buatkan sesi khusus. Oke, baik itu ya. Pas persis 1 jam, teman-teman. Silakan kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, kita bisa diskusi singkat. Eh, izin tanya boleh Pak? Ya, silakan, Mas Muhlis. Oke, saya highlight tadi terkait masa magang itu kan kita harus buat 5 blog untuk yang blog dan 15 bahan konten sosial media. Nah, itu tuh eh, maksudnya targetingnya gimana? Kan tadi sempat disampaikan kalau kita itu by target. Jadi kayak dalam 3 bulan itu kan misalnya 15 untuk sosmed. Nah, pembagiannya itu sebulan 5 kah atau dalam seminggu ada beberapa yang harus kita buat dan teknis pembuatannya itu langsung disampaikan ke grup aja apa yang mau kita buat termasuk dengan desainnya atau uh, diskusi dengan yang lainnya dulu. Oke, baik. Makasih Mas Muhlis. Jadi untuk teknisnya itu, eh, karena kalau yang ini yang untuk sosial media, karena targetnya ada 15, itu idealnya itu 1 bulan adalah 5 gitu ya. Jadi 5 konten, 5 bahan konten. Jadi saya tidak mengharuskan teman-teman pinter desain di sini. Jadi karena yang disetorkan tuh hanya bahan kontennya saja ke nanti ke Mas Rafif gitu. Nah nanti kalau misalkan saya nggak tahu ini nanti Mas Rafif ini akan membuat template baru atau pakai template yang lama atau Mas Rafif yang mendesainkan nanti gimana Mas Rafif ini. Eh, Bahannya saja ya. Ya, baik Pak. Izin menjelaskan kan nanti Instagram mungkin teman-teman kan ini magangnya cuma content writer. Jadi kemungkinan hanya tulisannya saja. Nanti saya yang desainkan kok. Oke, baik. Gitu ya. Jadi hanya kontennya saja, tidak perlu mendesain. Nah, nanti akan kami sebar itu di Facebook, di Telegram, ya, di Twitter. Kita akan itu semua kita sebarkan ke sana semua. Oke. Ada lagi yang lain? Sambil saya nanya ya, ini sudah di ruangan nggak ya sama Mbak Amalia? Ada nggak? Oh, nggak ada. Mbak Dewi? Iya, selamat malam, Kak. Oh iya. Tadi nyimak ya, Mbak Dewi. Eh Mungkin tadi sepertinya belum sempat kenalan. Oke.
Baik, ada lagi mungkin pertanyaan yang lainnya? Silakan. Silakan Mbak Desi. Terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Izin bertanya, kan nanti berarti sistem blog itu minimal 5 konten ya. Kira-kira apakah ada deadline-nya misalnya tanggal khusus gitu untuk blognya dan juga kira-kira untuk ide topiknya apakah bebas dan langsung ACC atau mungkin harus konsultasi terlebih dahulu? Mungkin sekian Oke, pertanyaan saya. Terima kasih. oke. Saya jawab yang kedua dulu ya. Jadi, iya, kalau menurut saya sebaiknya dikomunikasikan di grup ya. Jadi nanti ACC atau tidaknya. Karena dikhawatirkan nanti akan bentrok misalkan dengan topik yang sama. Jadi kita menghindari teman-teman menulis dengan topik yang sama dengan teman yang lain gitu. Karena yang satunya pasti akan dikorbankan, tidak akan dipublis. Karena kan sama gitu. Jadi menurut saya ditanyakan dulu di grup topik ada nggak nih yang ngambil topik ini. Kalau nggak ada dan sebetulnya itu konsensus sih teman-teman ya, kesepakatan teman-teman aja gitu. Jadi oh nggak ada yang ngambil ya udah aku ya yang ngambil gitu. Itu nggak masalah. Oke, kemudian kalau deadline tadi pertanyaan pertama, kalau deadline itu tidak ada deadline ya. Tapi eh, apa? Ada em, target itu sepekan paling enggak satu untuk ya teman-teman konten feeder lah. Kalau semua saya bilang bukan konten kreator tapi konten feeder ya. Konten feedernya itu mungkin seminggu satu. Jadi atau dua. Jadi sebulan itu ada lima. Kurang lebih seperti itu. Bebas. Nanti kita yang akan ini kan kita akan mendata gitu. Sudah yang apa? Siapa sudah dapat berapa? Nanti kita akan buatkan Google Sheet-nya jadi supaya bisa dipantau bersama sudah berapa konten yang sudah dibuat gitu. Jadi idealnya saya sarankan itu sepekan satu. Lebih boleh nggak boleh gitu. Berarti artinya lebih cepat selesai. Tapi tetap kita bareng-bareng ya selesainya nanti 3 bulan semuanya. Nah, kenapa blog lebih sedikit? Karena menulis blog itu juga butuh waktu agak lama. Jadi nggak mudah juga menuliskan yang runut dan seterusnya. Jadi perlu waktu. Makanya 5 untuk blog itu. Gitu mungkin mudah-mudahan menjawab Mbak Desi. Silakan yang lainnya. Ada tambahankah dari Rafif juga Salma? Berarti ada yang satu nih yang belum hadir ya. Ada teman-teman ini yang mungkin cocoknya eh menjadi kontennya khusus ya. Kebetulan saya kemarin ngecek Mbak Nazila ada di sini. Mbak Nazila, eh, kalau misalkan Mbak Nazila langsung membuat kontennya di Twitter gimana, Mbak? Jadi nanti Baik. eh, ininya itu disesuaikan dengan template Twitternya. Kan kalau Twitter kan ada maksimalnya gitu. Jadi nanti langsung aja bikin yang di Twitter. Seperti itu mungkin gimana, Mbak? Baik, boleh. Boleh ya, oke. Ya. Karena saya kemarin ngeliat kok kayaknya cocok ininya dari contoh penugasan yang kemarin tuh kayaknya lebih cocok di Twitter gitu. Oke. Ada yang lainnya? Izin bertanya, Iya, Mbak Erika. untuk tadi kan dijelaskan kalau kontennya tuh dihitung kalau tidak ada yang overlap antar judul tiap Iya. peserta magang. Selain itu, apakah ada syarat atau nilai-nilai lain yang diperhatikan untuk lolos konten itu, Pak? Oh iya. Kalau penilaian tuh nggak ada yang gimana-gimana ya, tidak terlalu kaku. Jadi santai saja gitu. Karena teman-teman kan istilahnya tidak sedang bekerja ya, tetapi lebih lebih kepada teman-teman mengambil apa namanya mengambil pengalaman bekerja gitu, pengalaman bekerja supaya ada tambahan gitu. Pesan saya mungkin cuma satu terkait dengan pemilihan topik itu adalah sebaiknya apa namanya benar gitu ya, benar. Benar ini gimana? Benar ini adalah artinya ada basis
penelitiannya atau basis buktinya. Kadangkala sesuatu ini nggak populer, tapi benar. Pernah ada penelitiannya dan sudah ada penelitiannya, pernah dibahas, sudah banyak diteliti orang, itu mungkin tidak mudah diterima masyarakat, tapi benar, itu nggak apa-apa, gitu. Daripada yang sudah umum di masyarakat, tapi itu sebetulnya menyesatkan. Buat apa kita menguatkan itu ya? Jadi itu sih menurut saya. Jadi tidak ada eh, apa namanya, nggak ada persyaratan yang atau mungkin koreksi yang terlalu ketat di kita. Tapi nanti mungkin ada kata di tengah jalan ada konten yang kurang sesuai, atau mungkin misalkan tidak sesuai dengan etika ahli gizi lah, jualan produk lah atau mengunggulkan sesuatu itu mungkin nanti akan kita beritahu lah gitu ya. Biasanya urusan kita tuh masalah etika. Ahli gizi ID itu nggak pernah jualan-jualan yang melanggar etika ya. Contohnya misalkan produk penurun berat badan. Itu kita berapa kali ya ditawarin. Bahkan saya ada ditawarin teh itu saya bercanda aja ya. Itu di akun pribadi saya. Saya bercanda aja. Saya nggak mau lah kalau satu posting 10 juta saya baru mau. Saya bercanda gitu. Itu mau bayangin. Saya dibayar 10 juta untuk teh penurun berat badan tuh saya mau untuk satu postingan gitu ya. Saya pernah ditawarin kayak gitu. Saya salah gitu ya. Saya bercanda dengan saya kalau 10 juta mau gitu. Ternyata dia mau beneran. Ya udah saya akhirnya kebingungan kan menolaknya gimana gitu. Jadi ya karena bisnis yang luar biasa. Tapi kenapa saya menolak meskipun 10 juta? Saya nggak mau mengorbankan kredibilitas saya sebagai ahli gizi. Kok bisa menerima obat penurun berat badan? Itu kan nggak boleh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya dihindari. Itu mungkin Mbak Erika. Ada lagi yang lainnya mau ditanyakan atau mau ditambahkan? Mungkin Rafif mau Terus ditambahkan? tanya Kak. Oh ya, Mbak, silakan Mbak Dewi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya untuk yang menulis di blog nanti itu apakah ada alur khusus untuk proses publikasinya atau seperti apa? Semisal mungkin kita setelah menulis artikel, kita mengirimkan artikelnya ke siapa, tim publikasi atau bagaimana? Dan juga untuk semisal kalau kita mau mencari referensi jurnal, apakah ada batasan tahunnya, semisal 10 tahun terakhir kah, atau 5 tahun terakhir, atau seperti apa, Kak? Terima kasih. Oke. Kalau kalau di blog itu biasanya yang sudah ada ini adalah alurnya. Jadi teman-teman menulis dulu. Jadi blog ahli gizi ID ini sebetulnya kita kekurangan editor ya. Kalau konten tuh kita beberapa sudah banyak konten yang belum sempat kita publish. Itu ada banyak, tapi nggak sempat karena kita nggak ada editornya. Nah teman-teman bisa menuliskan terlebih dahulu, kemudian disubmit ya. Nah, nanti karena teman-teman di sana bukan bukan sebagai admin, bukan sebagai editor, jadi nggak bisa mempublish. Nanti akan diperiksa oleh editor. Nah, kebetulan di sini baru bergabung itu eh, apa Mbak Anissa ya. Mungkin nggak ada orangnya di sini gitu. Mbak Arah panggilannya. Jadi nanti Mbak Ara ini yang akan mengoreksi atau mungkin Mbak Ayu yang akan mengoreksi eh dari sisi editorialnya apakah cocok untuk dipublish atau tidak seperti itu. Jadi lebih kepada itu apa lebih kepada eh, menulis isi kontennya saja. Itu Mbak Dewi. Jadi langsung di blognya saja menulisnya. Nah, untuk itu mungkin kita perlu nih agendakan sebelum tanggal 1 Januari nanti yang blog-blog ini Mbak Fenty, Mbak Desi, sama Mbak Dewi ya. Ini perlu diagendakan bertiga kapan ada waktu kosong setengah jam mungkin atau 1 jam. Akan saya kasih tutorial untuk menulis tata cara teknisnya menulis di blognya itu tadi. Mau dari SEO-nya, di mana letaknya, kemudian nanti mensitasinya itu ada caranya gitu. Tapi teknis sekali sih, makanya kalau saya di sini khawatirnya nanti terlalu lama gitu ya. Jadi nanti terlalu malam juga. Perlu diagendakan itu. Nanti dibahas di grup saja ya, Mbak Dewi, Mbak Desi, sorry, iya Dewi, Desi, Venti.
mungkin bisa diagendakan. Kalau teman-teman yang lain, saya rasa nggak terlalu teknis ya. Bisa langsung nulis nggak apa-apa. Kalau ada yang misalkan gini ya, karena ini nanti kan teman-teman sebetulnya dari segi portofolio bisa keduanya. Mungkin yang memilih blog hanya tiga. Misalkan ada teman-teman yang memilih sosial media, tetapi lebih prefer ke blog, itu dengan senang hati gitu. Jadi nggak apa-apa, misalkan kepengennya ke blog, tapi tidak berlaku sebaliknya ya, sebaiknya jangan gitu. Karena blog ini agak sulit dan panjang, makanya kualitas bobot blog ini lebih berat dibandingkan untuk yang sosial media. Gitu. Mas Raffi mungkin mau menambahkan? Baik Pak, izin menambahkan ya. Selamat malam teman-teman, selamat bergabung di Ahli Gizi ID. Perkenalkan nama saya Rafif, saya ya Mimin lah ya, Miminnya Ahli Gizi ID, terutama di Instagram. Saya sudah lama kerja di Ahli Gizi ID, mulai dari tahun 2020 kayaknya, 2020 sampai sekarang, hampir berjalan 4 tahun. Memang kendalanya untuk menjadi mimin ya, mimin ahli gizi itu adalah di ide. Kadang ide mentok. Nah, itu yang bikin stuck lah istilahnya. Nggak semangat gitu. Tapi ya mau gimana lagi, kita sebagai content creator memang harus dituntut untuk berkreativitas lebih. Nah, teman-teman di sini nanti kan jadi content writer. Nah, tentunya content writer yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menaikkan engagement Instagram kita. Nah, saya pengen apa namanya membuat tulisan yang nggak cuma kopas aja. Kadang ada yang eh, ini stuck di apa di ide. Kadang saya itu cuma kopas di artikel atau di jurnal tuangkan ke konten. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kontennya nggak terlalu ini ya apa namanya nggak terlalu engagementnya nggak terlalu tinggi. Nah itu yang bikin eh, ya istilahnya nggak bagus lah untuk dunia perkontenan. Nah jadi teman di sini bisa apa bisa membuat konten yang bisa nggak hanya cuma kopas aja. Kalau bisa kopas kemudian dikaitkan dengan in real life, kemudian yang relate mungkin di kehidupan nyata dan sehingga bisa diterima oleh follower. Jadi gitu. Kalau misalkan kita cuma kopas dari jurnal, kemudian dituangkan ke postingan, saya rasa apa namanya orang-orang itu nggak bakal ngelihat karena ya itu tadi karena terlalu apa namanya formal, kemudian terlalu kaku lah istilahnya. Jadi, nah, dari itu yang saya yang saya alami dari berapa tahun ini konten yang sering tinggi apa ya jangkauannya yaitu dari ini apa namanya eh, relate sama kehidupan sehari-hari terutama di bisa di praktisi gizi atau di mahasiswa gizi. Nah ini teman-teman kan ada yang baru fresh graduate nih pasti lebih fresh kan ya ilmunya. Oke itu. Terus lagi yang viral tentunya ya yang viral itu juga banyak peminat. Kalau misalkan cuma jurnal terus dikopas ke ini kayaknya kurang apa namanya kurang naik lah. Gitu. Gitu aja Pak. Mungkin ada tambahan. Oke. Ya betul tadi katanya Mas Rafif ya. Kadang terlalu kaku itu juga apa membuat orang itu ketakutan ya. Maksudnya sulit untuk mencerna. Yang pertama, yang kedua ketakutan. Ini terlalu ilmiah gitu ya. Jadi kurang Ya, betul. membumi. Itu jadi memang harus pentingnya kita belajar gimana caranya ngomong ke ke netizen supaya itu mudah dicerna. Itu sih. Jadi membumikan bahasa yang rumit itu menjadi sesuatu yang sederhana yang mudah dicerna. Makanya kita kan tagline-nya renyah gitu ya. Dan kadang-kadang kita sisipkan juga humor-humor di situ yang relate dengan ahli gizi, dengan mahasiswa gizi, dengan ya siapapun itu. Ya supaya nggak terlalu bosen gitu ya.
Ingat apa niat kita itu untuk mengedukasi masyarakat ya. Meskipun kita sedikit, tapi kalau misalkan itu intens, itu bisa betul-betul impactful buat masyarakat. Ya, seperti itu. Betul. Kalaupun nanti ini juga bekal buat teman-teman misalkan nanti mau bikin platform sendiri ke depan, itu dengan senang hati ini mungkin kita apa dengan senang hati untuk berbagi gitu ya. Bisa mengambil apa pengalaman di sini, itu nggak apa-apa. Siapa tahu nanti kan ada yang jadi ini apa nama influencer segala macam. Ya. Kalau ada yang mau jadi YouTuber ya, tuh bilang aja sama saya ya. YouTube kita itu sudah monetize, tapi nggak ada kontennya teman-teman. Kalau teman-teman mau itu bisa jadi YouTuber. Ya, jadi AdSense-nya sudah jalan, tapi nggak ada kontennya. Itu sulit gitu. Dan kita follower apa subscribernya udah 5.000 lebih gitu. Ya kan susah untuk bangun kayak gitu. Tapi karena nggak ada kontennya, ya akhirnya ya nggak jalan. Ya, ya keterbatasan SDM. Jadi ahli gizi ID itu orangnya dikit, nggak, jadi nggak ada orang gitu ya. Jadi makanya saya pengennya tuh ke depan ya siapapun bisa ber apa namanya kontribusi di sini. Gitu. Baik, ada lagi terakhir mungkin. Baik. Tidak ada. Baik. Kalau misalkan nanti ada, silahkan ditanyakan di grup ya. Sudah kami invite di sana. Nanti teman-teman silahkan join di grup. Mudah-mudahan saya sudah semua ya. Ini nanti di invite. Ada di chatnya Mas Rafif yang di share sama Mas Rafif itu silahkan join di situ. Nanti kita ngobrol lebih detail di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak atas eh,